tahu Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Biar namamu selalu ditinggikan, biar namamu selalu dipuji dalam hidup kami. Biar hadiratmu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kau lawat setiap kami, lawat setiap umatmu Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Kuasa-Mu nyata atas kami, kuasa-Mu besar. Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Segala hormat, segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Yang menjadi kerinduan kami untuk kami tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami menyembah. Oh, terima kasih. Haleluya. Biar hati yang penuh ucapan syukur naik layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini saatnya
besar bagi kami. Jadi kerinduan kami selalu tinggal di dalam, sebab hanya Engkau yang menjadi kerinduan kami. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang baik. Yes, Yesus Tuhan, hanya Engkau pribadi yang
Bersamalah dengan kami Tuhan, bersamalah dengan kami, pegang tangan kami. Ya, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Kami baru Engkau Tuhan, kami baru Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau sekali lagi katakan pada Tuhan Yesus, pegang erat. Pegang tangan kami Tuhan. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Dia alasan untuk kita hidup, karena kita hidup karena anugerah. Ya, kita hidup karena anugerahnya. Tiada satu pun dapat kuanggarkan, semua, amin, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang memilih kami,
tertuju padamu. Setiap rencanamu dalam hidup kami terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Ya, haleluya. Haleluya. Biar kami hidup bagimu Tuhan, dan mata kami tetap memandang Engkau. Mata kami sejalan dengan visimu Tuhan, yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita bagi hari ini, dan kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita akan satukan iman, percaya kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu agar terus berlaku atas bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah wajah-Mu yang penuh kasih itu senantiasa tertuju atas bangsa dan negara kami Indonesia. Curahkan berkat-Mu, curahkan kasih sayang-Mu Tuhan sampai berlimpah atas tanah air Indonesia, atas saudara di Indonesia, atas seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Kami mohon berkat-Mu, damai sejahtera-Mu Engkau berikan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pejabat yang ada, baik yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tuhan, kalau Engkau telah izinkan mereka untuk menjabat pada jabatan-jabatan tertentu ini, biarlah Engkau sendiri yang bekerja melalui mereka. Baik yang mereka duduk di pusat maupun di daerah, Engkau yang akan bekerja. Engkau mengarahkan mereka supaya apa yang mereka putuskan, apa yang mereka rancang, apa yang mereka perbuat, itu semata-mata untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Dan biarlah itu Tuhan ada di dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kalau ada kuasa-kuasa jahat coba mengacaukan Tuhan kedamaian, kesatuan di negara kami Indonesia, kami patahkan kuasa-kuasa itu di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa yang jahat yang mempengaruhi orang-orang untuk bertindak dengan tidak benar di bangsa Indonesia ini, di negara Indonesia ini, kami patahkan pengaruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam segala kelemahan kekurangan kami, negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat dan bangsa Indonesia ini, dalam segala kekurangan kelemahan kami ini, anugerah-Mu berlaku atas bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya buat umat-Mu, buat jemaat-Mu yang ada di Indonesia ini. Tuhan, biarlah Engkau pakai selalu umat-Mu, jemaat-Mu di Indonesia, gereja-Mu di Indonesia ini, untuk dapat jadi saksi-Mu yang efektif. Lihat sikap, perilaku, perbuatan, perkataan kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Biar lewat kehidupan kami sehari-hari, orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang ada di sekitar kami, boleh melihat Kristus nyata, hidup di dalam kehidupan kami, dan memancar ke sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, tambahkan pengurapan-Mu atas gereja-Mu di Indonesia. Biarlah Engkau mengurapi hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, para pemimpin gereja di Indonesia, para majelis, para pengurus aktivis, dan juga umat-Mu Tuhan yang baru belajar melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Kau tambahkan pengurapan dan tuntunan-Mu atas mereka semakin nyata. Berikan hati yang takut akan Tuhan senantiasa pada umat-Mu di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu di Indonesia semakin melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini secara khusus kami juga berdoa buat Immanuel Community, Ephrata Community Semarang. Biarlah Engkau limpahkan berkat-Mu atas para gembala, hamba Tuhan, para majelis, para pemimpin gereja, baik yang ada di Immanuel Community maupun Ephrata Community. Kasih karunia, rahmat-Mu Kau limpahkan atas semuanya. Biarlah lewat Immanuel Community dan secara khusus Ephrata Community, berkat Tuhan juga boleh dipancarkan ke sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan pada para hamba Tuhan di Immanuel Community dan juga di Ephrata Community dalam menjalankan tugas kerajaan Allah yang Kau percayakan.
pada kami hamba-hambamu ini. Tuhan, secara khusus buat umat-Mu di Immanuel Community ataupun secara khusus di Ephrata Community yang saat ini sedang menderita sakit, penyakit ataupun kelemahan tubuh. Kami mohon kegenapan janji-Mu bahwa oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami telah disembuhkan. Genapkan janji-Mu saat ini, kuasa bilur-bilur-Mu bekerja memulihkan setiap bagian tubuh kami yang sakit ataupun yang lemah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir menjamah setiap bagian tubuh yang lemah dan sakit untuk jadi sehat kembali. Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi selama masa pemulihan ini, sehingga semuanya boleh berguna dan membawa hasil yang baik buat tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang saat ini sedang mengikuti doa pagi ini. Dimanapun mereka mengikutinya, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan kasih sayang mereka, kasih sayang Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami menjalani hari ini lebih lanjut, kami mohon berikan pengurapan buat kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, dan kemudian taat melakukannya. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bilang kepakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk mengucapkan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang membangun umat-Mu, mengarahkan umat-Mu, mendidik umat-Mu untuk terus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa hari ini. Kita mau terus bertumbuh dalam doa pagi, dan khususnya di hari Senin kita akan mulai membuka doa pagi secara online, sehingga semua Bapak Ibu tetap menikmati tuntunan doa pagi di hari Senin, ya, sehingga setiap hari kita ada waktu berjumpa dengan Tuhan. Kalau hari Minggu memang kita fokus untuk ibadah hari Minggu, tapi dari Senin sampai Sabtu kita akan berdoa bersama, kita akan menyembah, kita akan menyiapkan minimal 1 jam sehari untuk ada di bawah kaki Tuhan, untuk menyembah bersama, menaikkan doa syafaat, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Saudara, kita masih dalam tema mendengar suara Tuhan, karena Tuhan pasti akan menuntun kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, apalagi hidup kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, ya. Keluaran 3:1, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Tuhan punya rencana buat Musa, tapi Musanya dia sampai pada satu masa di mana dia sudah nyaman menjadi gembala domba mertuanya. Tapi Tuhan gak tinggal diam, karena malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saudara, Musa adalah seorang yang detail, seorang yang memperhatikan, seorang yang cerdas tapi juga cermat. Dan Tuhan tahu cara menarik perhatian Musa. Mungkin orang lain melihat ada semak berapi langsung ditinggal. Ah, biasa, ada semak yang terbakar. Mungkin orang lihat, aduh menjauh saja daripada kena panas dan terbakar. Tapi Musa melihat dan dia orang yang memperhatikan dengan detail. Ya, sangat jeli sekali. Nanti akan kelihatan pada waktu dia menulis hukum Taurat, aturan-aturan ya di kitab Imamat, itu sangat detail sekali. Ya, dia menangkap maksud Tuhan dan menuliskannya. Nah, jadi Tuhan itu bicara kepada setiap orang, menarik perhatiannya sesuai dengan tiap pribadi, jadi nggak bisa disamakan. Ya, jadi saudara, Anda harus siap menangkap
maksud Tuhan. Mungkin Tuhan bicara kepada seorang melalui suara dalam hati karena sudah siap hatinya. Tapi ada beberapa orang yang hatinya tidak siap mendengar itu. Tuhan bicara melalui suara di telinga langsung, audible, bisa jadi. Tapi mungkin ada orang yang tidak pakai itu, Tuhan kasih penglihatan, dia melihat sesuatu baru dia sadar dan tertarik perhatiannya. Ada berapa orang yang karena dia suka memikirkan masa depan, Tuhan bicara melalui mimpi, ya, baru dia tersadar dan kembali memperhatikan kepada suara Tuhan. Ada lagi yang karena dia mungkin mendapat impresi atau mendapat nubuatan dari orang lain, baru dia tersadar. Tapi intinya adalah Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan suaranya kepada Anda. Kenapa? Karena ini adalah kerinduan hati Tuhan. Ya, kerinduan hati Tuhan untuk menjagai Anda, untuk memperingatkan Anda supaya jangan jatuh dalam dosa, supaya jatuh dalam kerusakan dan kegagalan, tapi supaya Anda bisa menggenapi rencana Tuhan. Jadi bagian kita adalah membuka mata hati, membuka telinga, membuka pikiran kita dan mencoba menangkap ya pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Caranya bisa berbeda-beda masing-masing. Tapi kalau makin Anda kenal dengan Tuhan, maka Anda akan makin mengerti mana suara Tuhan, mana yang bukan. Makin Anda dekat dengan Tuhan, makin mudah dan makin sering Anda akan mendengar suara Tuhan. Jadi, saudara lihat dan perhatikan bagaimana Tuhan berpesan kepada Anda. Ya, jadi jangan a priori atau ketika Anda dengar ada nubuatan, saudara perhatikan karena mungkin itu untuk menolong hidup Anda. Ya, nah saya sudah sharing bagaimana saya bisa pindah dari Solo ke Semarang dan lakukan berapa hal, keputusan-keputusan besar yang saya ambil karena suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Tapi saya sendiri bertumbuh dalam mendengar suara Tuhan dari beberapa waktu sebelumnya, ya sebelum saya memutuskan untuk mengikuti tuntunan Tuhan pindah dari Solo ke Semarang. Dimulai dengan suatu peristiwa, saudara, kira-kira berapa bulan sebelumnya, saya terlibat di pelayanan di kota Solo sebagai salah satu ketua, ya ada beberapa ketua, saya salah satu ketua untuk mengadakan KKR sekota, ya KKR sekota pakai di lapangan olahraga, ya tahun itu saudara, dan itu hal yang luar biasa karena di Solo sempat cukup tegang, tidak bisa mengadakan acara di lapangan, tapi kami berdoa, kami berusaha dan puji Tuhan bisa ada ya belasan ribu orang yang hadir, mungkin sekitar 15.000 orang yang hadir. Nah di tengah-tengah persiapan itu saudara KKR, saya bersama salah seorang ketua, kami berdua banyak gerak untuk mempersiapkan KKR sekota itu. Lalu ketika dia ngantar saya ikut mobilnya waktu itu, ketika ngantar saya pulang ke rumah, sebelum turun dia berkata, Pak Handoyo, saya digerakkan Tuhan mendoakan Bapak. Ini hamba Tuhan senior dan saya tahu dia bergerak dalam pengurapan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Lalu beliau berdoa dan ketika berdoa, dia selesai berdoa, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan saya dan saya tidak bisa berkata tidak kepada itu. Dia berkata begini, Pak Handoyo, saya ini di tengah-tengah doa saudara, lalu dilanjutkan selesai doa dia ngomong lagi, saya melihat ada roh maut yang sedang mengejar Bapak, mau mengejar Bapak ya dan keluarga ya, Bapak harus berjaga-jaga karena ini roh maut sedang mengejar Anda. Selesai doa diulangi lagi apa yang dia lihat ya, dia melihat ada roh maut ya, detailnya saya nggak akan ceritakan, tapi dia berkata beberapa hal dan saya berkata, wow ini
betul. Mengapa? Karena dalam 1-2 minggu itu saudara, sebelum saya didoakan itu, saya hampir setiap malam mimpi buruk. Ya, hampir setiap malam dalam 1 minggu lebih itu saudara. Dan mimpi itu berulang. Saya sudah tengking, saya sudah ini, tapi mimpi itu berulang saudara. Ya, mimpi itu berulang. Jadi saya ada di rumah saya yang lama waktu saya masa kecil, lalu suasana begitu gelap, mencengkram, dan seolah-olah saya itu diombang-ambingkan, ada banyak bayangan gelap saudara. Nah, saya sangat jarang mimpi buruk. Ya, setelah saya percaya Yesus sungguh-sungguh, sejak SMA itu saya nyaris jarang sekali mimpi buruk saudara. Ya, sangat jarang mimpi buruk. Jadi 1 minggu lebih itu mimpi buruk, jadi itu sangat mengagetkan buat saya. Saya sudah jadi pendeta, ya sudah jadi pendeta, sudah melayani Tuhan, sudah kemana-mana, tapi muncul mimpi yang menakutkan itu saudara, mimpi ketemu kuasa-kuasa gelap. Lalu ketika didoakan, ya Bapak ini biasanya kita selesai rapat pulang, ya pulang saja saudara, kan sedang sibuk nyiapkan, sebentar lagi mau KKR. Tapi hari itu dia tergerak mendoakan saya, ya, dan Tuhan bicara itu. Dan dia berkata, ini kuasa gelap dari masa lalu, ya, coba Bapak hati-hati. Dan betul saudara, saya tidak bisa mengelak itu. Saya berkata, memang betul, ya. Dan saya mulai menghitung-hitung saudara, mulai melihat, karena ini mimpi itu berkaitan dengan di masa lalu, ya, dengan tempat saya masa kecil. Jadi di tempat saya yang masa kecil itu, saya baru ingat bahwa kira-kira waktu saya mulai mimpi itu kira-kira 25 tahun sebelumnya itu, saya punya emak, ya, emak saya itu meninggal. Nah, ini emak dari papa saudara. Kalau engkong sudah meninggal lama. Nah, ini emak itu tinggal bersama keluarga kami. Nah, emak ini. Jadi saya masih kecil waktu itu, masih belum SD juga. Nah, lalu emak itu meninggal. Tapi sebelum meninggal, jelas dia memberi pesan kepada anak cucunya, dia minta disembayangin 25 tahun. Ya, karena ini memang belum dalam Tuhan. Kami dulu bukan dalam Tuhan, saudara. Dia minta disembayangi 25 tahun, lalu memang papa saya melakukannya, tapi ketika dia akhirnya percaya Yesus, kemudian diambil alih yang lain, dan seterusnya, saudara. Tapi menarik karena selama saya ingat, memang betul emak ini ya orang zaman dulu, saudara, ya, dan itu cukup sakti gitu ya, cukup sakti, punya banyak kekuatan, ya, punya beberapa senjata, ada keris, ada tombak, macam-macam saudara, dan peninggalan dari nenek moyang saudara, ya, peninggalan nenek moyang. Bahkan kemudian baru akhirnya ini saya tahu juga bahwa dari kongco kami itu, kongco saya itu termasuk jenderal, ya bukan jenderal ya, kapten lah, kapten kapal perang yang datang dari Cina sana, mendarat di Lasem, ya itu, ya jadi termasuk keluarga kapten kapal perang saudara. Nah jadi ada banyak ilmu yang diturunkan. Lalu kemudian ya saya sendiri pernah melihat ketika emak ini dia sudah sakit, tapi suatu kali wah dia masih bisa kayak duduk bertapa begitu saudara. Lalu pernah suatu kali dia cukup lama berapa jam berdiam saudara. Lalu tiba-tiba kayak tidak bergerak sama sekali. Kayak orang mati tapi dalam posisi duduk saudara. Lalu setelah kira-kira hampir 2 jam saudara, dia bergerak lagi dan nafasnya
tersengal-sengal, megah-megah gitu saudara. Waduh, kita tanya, "Oh, kenapa mak? Kenapa mak?" "Oh, dia bilang, "Saya dari baru jalan-jalan dari daerah Jawa Timur sana, dari sini ya, yang sana baru sakit, yang sana ini, nanti yang itu akan datang ke Solo, kira-kira gini." Oh, itu tahun 80 saudara, 80-an. Ini belum ada HP, belum ada ini, nggak ada, dia juga nggak pakai telepon, nggak ada apa, dia bisa dengar. Dan betul, dalam berapa waktu kemudian, itu keluarga dari sana datang dan cerita, ada yang di sana sakit, dan persis seperti yang emak ini bilang. Ya, jadi kalau orang bilang punya kemampuan ngerogoh sukmo ya katanya ya, bisa rohnya itu bisa jalan-jalan saudara. Nah ini emak ini cukup sakti ya, dalam beberapa hal banyak orang disembuhkan dan sebagainya. Nah tapi kemudian meninggal ya, memang meninggal waktu itu kita belum dalam Tuhan saudara. Dan saya baru ingat setelah 25 tahun itu waktunya selesai sembayangan, tapi kita sudah nggak sembayangan lagi karena kita sudah dalam Tuhan gitu ya. Dan entah bagaimana dalam 1 minggu itu saya seperti mimpi buruk. Ya, karena menarik karena ya saya cucu yang paling kecil ya yang ada di situ, dan kata-kata orang, kata-kata keluarga, saya ini yang wajahnya mirip dengan Kongco itu saudara, yang adalah kapten kapal perang gitu ya. Wah, saya baru sadar makanya rotok galak gitu ya. Karena ada keturunan itu mirip ya. Jadi dan menarik karena wah, saya sudah dalam Tuhan tapi kenapa ada mimpi ini? Tapi puji Tuhan, ada suara Tuhan yang mengingatkan saya. Kalau itu yang lain mungkin saya sambil lalu, ini mimpi mungkin karena saya kecapean atau banyak pikiran, karena sedang sibuk, padahal sedang sibuk menyiapkan KKR saudara sebenarnya. Tidak ada urusan dengan masalah yang pribadi, tidak ada. Ini sibuknya hari-hari itu memang sedang mempersiapkan KKR di satu lapangan terbuka yang besar, yang memang cukup banyak roh-roh di situ. Saya pikir ya ini jangan-jangan serangan dari kuasa-kuasa gelap di situ ya, karena yang akan kita adakan dekat daerah-daerah yang keramat, banyak dekat-dekat itu banyak pohon beringinnya dan sebagainya. Jadi kita sering doa keliling dan sebagainya. Saya pikir wah ini serangan dari kuasa-kuasa gelap itu, makanya saya sering malam mimpi buruk gitu ya. Tapi ketika seorang hamba Tuhan lain yang lebih dalam mengenal suara Tuhan, dia lebih tajam saudara, dan dia berkata, ini roh dari masa lalu. Nah, dan saya jadi ingat karena mimpinya itu selalu di tempat lama itu saudara. Dan rumah itu memang dulu terkenal cukup angker saudara ya, terutama di bagian sumurnya. Nah, akhirnya saya mulai sadar itu, dan kemudian karena ada tuntunan Tuhan, saya jadi berdoa lebih tepat saudara. Ya, saya tidak lagi bukan ngusir roh-roh yang ada di sekitar lapangan yang tempat kami akan KKR. Saya mulai membentengi dalam hidup saya berkaitan dengan masa lalu. Dan puji Tuhan, saya sharekan, kita berdoa lagi, dan sejak hari itu saya tidak mimpi lagi ya. Tapi hamba Tuhan tetap ingatkan, hati-hati Pak, ini memang ada tuntutan dari itu, dari roh masa lalu ya, di nenek moyang Anda. Tapi Tuhan lindungi ya. Nah itu salah satu dari beberapa pengalaman mendengar suara Tuhan yang tidak nyaman, tetapi itu membuat benteng hidup saya. Dan saudara tahu, setelah KKR berjalan dengan sangat baik, banyak yang disembuhkan, banyak mujizat terjadi. Hanya dalam 2 minggu kemudian, saya mengalami
hampir mati saudara. Lalu lanjut lagi gantian Bu Yemima, lalu Caca, waduh nyaris semua saudara. Nah kalau Tuhan izinkan saya akan cerita di lain waktu kemudian ya. Tetapi intinya adalah suara Tuhan bahkan menolong kita menyelesaikan atau masa lalu, bahkan menolong kita untuk membereskan, membentengi kita dan juga membereskan hal-hal masa lalu kita. Sama seperti Musa, dia sudah 40 tahun sembunyi, 40 tahun dia tidak berurusan dengan Firaun, dia hampir dibunuh. Dia sudah membunuh orang Mesir dan mau dibunuh oleh Firaun, ya. Tapi di Keluaran pasal 4 nanti ditunjukkan Tuhan berkata bahwa orang-orang yang mau bunuh Musa sudah mati. Tapi sekarang kembali ada masa lalu yang harus dibereskan, yaitu pembebasan orang Israel. Saudara, saya mengajak hari-hari ini tanya sama Tuhan. Karena beberapa orang gagal demi gagal karena masih ada ikatan masa lalu yang belum dibereskan. Ada kutuk yang masih menaungi Anda dan itu perlu dilepaskan. Kata saudara, tanya sama Tuhan. Jangan-jangan ada bagian yang harus dilepaskan. Ya, saya bersyukur karena saya pikir itu bukan masalah, tapi setelah mimpi-mimpi itu dan ada hamba Tuhan yang bicara itu, saya mulai berfokus untuk berperang di hadapan Tuhan, meminta perlindungan atas kutuk nenek moyang itu, ya. Dan saya akhirnya diingatkan Tuhan banyak hal, termasuk senjata-senjata yang ada dulu di rumah, ya, termasuk. Nah, tapi yang cerita bahwa ternyata kongco saya itu kapten kapal perang itu saya baru tahu baru berapa waktu terakhir saudara. Sebab itu saya nggak tahu, ya. Tapi yang saya tahu memang ada garis kekerasan itu yang dirasakan dan roh kematian itu saudara. Tapi hari itu saya berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan membereskan apa yang belum beres, ya, apa yang belum beres. Nah, saudara, mari kita tanya sama Tuhan. Adakah masa lalumu yang kelam, ataukah dari nenek moyangmu yang bahkan mungkin Anda nggak tahu? Ada berapa orang yang hidupnya selalu dalam kutuk kemiskinan, coba gagal, dikasih modal bangkrut, berusaha ke sana bangkrut, di atas kertas harusnya sukses tapi gagal terus. Tapi rupanya tanpa dia tahu, oh mungkin kakeknya sudah buat perjanjian dengan kuasa gelap, mencari pesugihan, mencari ini. Jadi harta yang harusnya turun kepada anak cucu sudah diambil oleh mereka. Nah, memang dalam Tuhan kita dibebaskan. Tapi kadang beberapa hal harus ada tindakan pemutusan betul-betul. Ya, kita harus sadar dan memeranginya. Karena kalau tidak, Anda akan terus diikat dengan itu. Ya, jadi saudara harus betul-betul lepaskan, minta Tuhan ingatkan. Kalau ada, minta Tuhan bebaskan. Ada orang yang tidak sadar selalu jatuh dalam kutuk perceraian, kutuk dalam perzinahan. Rupanya dia nggak sadar, tapi nenek moyangnya melakukan itu. Dan itu kutuk turun kepada cucu, kepada generasi keempat dan seterusnya. Nah saudara, mungkin Anda nggak sadar, tapi ketika Anda berdoa, mendekat pada Tuhan, akan ada cara Tuhan untuk mengingatkan Anda. Dan ayo, minta Tuhan membentengi. Jangan takut, kalau Tuhan ingatkan itu supaya kita bisa menang. Ya, supaya kita merdeka. Dan saya nggak senang saudara soal hal-hal yang mengusir setan dan sebagainya. Tetapi dengan cara Tuhan saya diperhadapkan itu karena memang rupanya di nenek moyang saya yang dulu ada ikatan-ikatan dalam hal itu yang saya tidak sadar, ya, karena ketika saya besar, saya kecil besar pun kemudian keluarga saya bertobat,
Ya memang papa yang baru bertobat di ketika saya sudah kuliah, tapi yang lain mama, saudara-saudara semuanya dalam Tuhan, dan kami tidak tinggal dalam hal yang betul-betul seperti itu. Tapi ternyata ada di masa lalu kami, dan saya harus bangkit dan fight back membereskannya. Saudara, dengar suara Tuhan, termasuk hubungan dengan masa lalumu, termasuk hubungan dengan kutuk-kutuk yang mengikat Anda, dan Anda harus menang mengatasinya. Ikuti terus doa pagi, kita akan dituntun untuk menang atas itu. Ya, mari kita berdoa dulu. Bapa, hamba sudah menyampaikan apa yang Kau mau, dan biarlah di hari ini Engkau ingatkan kami. Kalau ada kutuk-kutuk masa lalu, roh nenek moyang yang masih menuntut, yang belum terbereskan, yang itu mengikat, biarlah Tuhan tuntun anak-anak-Mu supaya mengerti, supaya tahu, sadar, dan bisa bertindak mengatasinya. Supaya kami tidak terus jatuh di dalam kegagalan, dalam kutuk demi kutuk. Karena kami tahu Tuhan adalah pembebas kami. Tuhan adalah pelepas kami. Tuhan adalah penolong kami. Dan bersama Tuhan kami pasti bisa menang. Dalam nama Yesus, kalau ada kutuk-kutuk yang mengikat hidup kami, kutuk-kutuk karena nenek moyang, dipatahkan. Bilur Yesus, darah Yesus yang akan kami peringati di hari Jumat Agung dan Paskah akan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Dan kami akan merdeka, kami akan mengalami terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua sudah melayani di doa pagi hari ini. Dan biarlah hari ini kami melakukan semuanya bersama Tuhan. Pekerjaan akan diberkati, rumah tangga diberkati, masa depan kami diberkati. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat mengalami pembebasan dari Tuhan. Amin.